subhanallah, ini ada rasa-rasa smoky lilin ya guys. Iya harus diambil aja ke dia itu. Ayo kamu ngilir iki. Kirim linknya dari situ loh, bukan iki. Mau follow aja deh dia, aku nggak lupa. Buka dulu. Trending. Ya, di situ bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini ya. Saling ini. Ini. Ada permintaan. Udah. Salam. Selamat bergabung Assalamualaikum Mas warahmatullahi Alif. wabarakatuh. Ya, Mas Alif lagi di mana ini? Ada di rumah. Alhamdulillah hari ini lagi kosong job untuk teman-teman. Memang sengaja tak siapin kosong job untuk teman-teman. Hari ini kita bisa bertemu. Oke. Sebelumnya gini mungkin ya Mas Alif, biar saya bacakan CV-nya sampean dulu. Nama? Boleh. Terima kasih. Oke. Nama Alif Sakti Fadaris. Lahir di Probolinggo 1 Oktober 1998. Emailnya alifsakti01@gmail.com. Nomor WA, ini nomor WA-nya boleh dicatat adik-adik, Mas? Boleh. Jadi adik-adik boleh catat nomor WA saya. Dan kita mungkin setelah live hari ini, mungkin teman-teman yang mau silaturahmi via WA atau mungkin DM Instagram ditunggu. Boleh, silakan. Iya. Baik, dicatat ya teman-teman nomornya 082 333 177 698. Itu tadi nomornya Mas Alif ya. Bener itu ya Mas ya? Betul, itu nomor saya. Jadi teman-teman nanti ke depannya kalau mau sharing-sharing bisa ke sana. Ya, siap Mas. Dan IG-nya jangan lupa di-follow ya, Fadaris_Alif. Di-follow ya. Nanti di-follow back nih Mas kalau di-follow. Baik, nanti dari beberapa yang pertama dan DM paling aktif akan saya follow back. Oke, siap. Cepet-cepetan jadi ya Mas ya. Betul sekali. Alamatnya berada di Jalan Mastrip Gang Kelapa Gading, nomor 37, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Betul. Dari Probolinggo. Suara saya jelas dan bisa masuk ya, teman-teman? Terdengar, Mas. Oke, silakan. Jenjang pendidikannya pernah bersekolah di SDIT Permata, Kota Probolinggo, pada tahun 2005 sampai 2011. Di tahun 2011 sampai 2014, sekolah di SMP Ar-Rohmah, Malang, dan 2014 sampai 2017, sekolah di MAN 2 Kota Probolinggo. Lalu pada tahun 2017 sampai saat ini, S1 PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Betul. Pendidikan bahasa Arab nih Mas G. Alhamdulillah juga pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah. Prestasinya banyak banget ini. Ada pada tahun 2014 juara 1 Lomba Pidato Bahasa Arab, Aksioma MA Kota Probolinggo, juara 3 Lomba Motivator Lingkungan Kota Probolinggo, juara 3 Lomba Pidato Bahasa Arab tingkat SLTA sederajat, tingkat nasional PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juara 3 Lomba Baca Berita Bahasa Arab, tingkat mahasiswa senasional BSA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juara 1 Lomba Baca Berita Bahasa Arab, tingkat mahasiswa senasional PBA UIN Gunung Jati Bandung, juara 2 Putra Mahasiswa Berprestasi UIN Malang 2018,
di 2019 juara 1 lomba baca berita bahasa Arab tingkat mahasiswa nasional Universitas Muhammadiyah Malang dan finalis 15 besar Kang Duta Wisata Kota Probolinggo 2019. Oh, sampean berarti suka baca berita ya, Mas ya? Kurang lebih seperti itu sih kayaknya. Mungkin karena sering baca berita akhirnya kebiasaan berpenampilan di depan kamera ya, bermuka dua depan kamera seperti ini, dan di belakang teman-teman yang sudah kenal saya mesti sangat berbeda. Di depan kamera saya kalem, ya seperti ini dan seperti itu, tapi kalau di belakang jadi jauh berbeda sekali. Seperti itu. Iya. Ini Kak Najmi ya? Iya. Betul. Ini ada pengalaman pembicara. Pernah menjadi narasumber lingkungan pada MPLS SMPIT Permata Kota Probolinggo, narasumber dalam kiprah di lingkungan SMKN 3 Kota Probolinggo, narasumber lingkungan dan aksi pemuda MAN 2 Kota Probolinggo, juri lomba motivator lingkungan 2 Kota Probolinggo, juri pemilihan duta MAN 2 Kota Probolinggo, juri lomba motivator lingkungan Kota Probolinggo, moderator riset 1 anggota DPRD Taman 2 Kota Probolinggo, Forum Diskusi Aspirasi Pemuda Kota Malang 2019 bersama DPRD Kota Malang. Ada juga Forum Program Pemuda Kota Malang 2021, Formatur Masterbang Tematik Pemuda Kota Malang untuk APBD 2021, narasumber orientasi anggota LDK At-Tarbiyah UIN Malang, moderator halal bihalal nasional bersama Ustadz Salim. Lalu ada Musrenbang Tematik Pemuda Kota Malang APBD 2022. Banyak banget ini ya Kak ya pengalaman pembicaranya. Betul. Sama-sama berproses ya, kita sama-sama belajar di sini. Jadi saya juga seperti teman-teman semua masih meniti karir, masih belajar, terus belajar karena masih kita muda, apapun harus kita lakukan. Karena di saat kita tua kita akan menyesali ketika kita masih muda kita tidak berani untuk mencoba hal-hal baru. Lanjut. Iya, siap. Oke, Kak. Langsung aja mungkin ya. Kali ini tema kita tentang cara berpakaian dan physical language. Mungkin Kak Alif bisa menjelaskan atau mencontohkan gitu gimana cara berpakaiannya atau physical language yang baik dan benar itu gimana, Kak? Ya, jadi teman-teman pada hari ini kita akan belajar diskusi ya. Kalau diskusi nggak enak kita tidak bertemu secara langsung via Google Meet atau Zoom. Jadi kita lebih berbincang-bincang dengan moderator saya Kak Najmi tentang bagaimana kita berbusana ketika memandu acara dan juga physical language. Karena physical language-nya ada hal yang paling penting ketika teman-teman memandu acara, seperti apakah posisi kita yang paling pas, seperti apakah bahasa tubuh kita kepada klien, customer kita ketika kita sedang memandu acara. Karena physical language ini sangat penting, begitu pula dengan baju. Mohon maaf teman-teman, baju saya hari ini tidak semaksimal saya ketika ngejob. Kalau ngejob biasanya saya pakai make up, saya pakai hairdo. Hari ini saya cuma pakai blazer aja. Tentu teman-teman di sini sebagai mahasiswa yang sudah terbiasa dengan dunia online, mesti teman-teman kalau sudah berhubungan dengan online dan bertatapan dengan kamera, bagian atas rapi dan bagian bawah tentu pakai celana pendek atau pakai sarung. Begitu pula dengan yang mahasiswi. Yang pakai yang di atas rapi, yang di bawah hanya pakai roknya ruko. Seperti itu ada hal yang biasa di dunia saat ini. Nah, teman-teman lanjut terhadap hal-hal yang paling penting dalam berbusana. Di antara yang hadir di sini ada mungkin teman-teman yang pernah ngejob bareng saya atau satu partner kerja dengan saya atau mungkin pernah kerjasama dengan saya. Saya adalah orang yang paling dikatakan judes ya. Ini Mbak Najmi. Mbak Najmi musyrifah tahun berapa Mbak Najmi? Masih baru, Kak. Baru tahun. Masih baru. Jadi masih belum pernah bertemu dengan saya ya. Iya, belum pernah. Jadi saya dulu juga alumni Musyrif selama 3 tahun, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 kemarin. Dan kalau yang
kemarin ada Mahasantri tahun 2020 maksudnya ya. Terus 2021 yang kalian angkatan pandemi tapi kalian masih ada muadaah, tentu tidak asing dengan background di belakang ini. Ya. Jadi background ini adalah background yang saya gunakan untuk foto terakhir saya sebagai musyrif, ketika itu sebagai MC muadaah kalian. Nah, tentu teman-teman akan bertanya-tanya, Alif ini kan sebagai MC, sebagai public speaker, ya kan? Tentu teman-teman di sini yang hadir, yang ikut live hari ini, banyak sekali yang lebih mahir, banyak sekali yang lebih ahli dibanding saya. Cuma hari ini saya akan berbagi sedikit yang saya miliki kepada teman-teman, karena kalau saya terlalu banyak takutnya ini nggak pas. Jadi hal-hal yang pas aja. Karena keilmuan saya juga sedikit dibanding teman-teman yang hadir pada hari ini. Jadi seperti ini teman-teman, dunia public speaking atau dunia MC itu adalah bagaimana cara kita untuk menarik orang yakin, menarik orang untuk percaya, dan menarik orang supaya bisa mengikuti alur dari setiap acara yang kita handle. Jadi Master of Ceremony itu bukan hanya sebagai orang yang berbicara depan umum, cuma ngomong, kami persilahkan Bapak, kami persilahkan Ibu, tidak. Tapi Master of Ceremony atau public speaker itu memiliki peranan yang cukup penting dalam berjalannya acara. Kenapa? Karena berjalan acara tersebut menjadi sukses maupun tidak, itu ada bergantung kepada Master of Ceremony. Jadi teman-teman yang di sini sudah pernah menjadi MC, saya yakin semua orang pernah menjadi MC, semua orang pernah menjadi public speaker, dan sampai saat ini kita semua adalah public speaker. Ya, perlu digarisbawahi bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa berbicara, tidak ada manusia yang tidak bisa public speaking. Ya, tolong catat baik-baik sebelum kita lebih lanjut, karena kalau ada orang yang mengatakan, Kak, aku tidak bisa public speaking, berarti Anda tidak bisa berbicara. Seperti itu. Bicara gimana maksudnya? Ya mungkin ini saya contohkan ya. Teman-teman, public speaking itu tidak harus kita ngomong A, 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 B, B, B. Public speaking itu bisa berupa dengan bahasa isyarat juga termasuk public speaking ya teman-teman. Jadi public speaking itu bisa berupa secara suara seperti ini bagi yang tidak memiliki keterbatasan, dan mereka yang memiliki keterbatasan berbicara dengan bahasa isyarat, itu juga bisa dikatakan public speaking. Nah, dalam menunjang public speaking yang baik atau dunia job di entertainment ya, karena MC juga masuk bagian dari entertainment. Jadi public speaking akan selalu bergandengan dengan yang namanya busana. Tentu Kak Najmi hari ini, Kak Najmi pakai make up juga ya. Gimana Kak? Agak putus-putus. Kak Najmi pakai make up hari ini? Kebetulan enggak, ini pakai filter Kak. Pakai filternya Dana. Yang penting kan meskipun nggak pakai makeup, pakai filter menampakkan bagaimana wajah kita menarik, betul nggak? Nah, ya, itulah dunia public speaking. Jadi public speaking itu harus membuat dirinya itu menarik di depan orang. Kenapa sih teman-teman bertanya? Kenapa sih jadi MC itu harus pakai jas? Nggak harus. Kenapa sih jadi MC itu harus pakai baju ini dan itu? Nggak harus. Kenapa sih jadi MC itu harus bermake up kalau dibutuhkan? Kenapa sih harus rambutnya harus rapi? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan jawab di komentar aja. Kalau ada yang bisa menjawab, kenapa? Ada. Tentu kebanyakan dari kita adalah akan menjawab supaya menarik. Betul. Jadi supaya tertarik untuk apa? Jadi kalau kita menjadi MC ya, menjadi pembawa acara, kita berpakaian yang baik, berpakaian yang menarik, orang yang melihat kita tidak akan bosan. Betul kan Najmi? Coba kan Najmi nih, kalau ada orang MC, bajunya oversize, kebesaran bajunya, terus compang-camping, kira-kira kalau melihatnya menarik apa enggak? Iya, enggak pas gitu ya Kak ya ngelihatnya. Betul. Betul sekali, betul. Tidak menarik dan juga orang akan terlihat bosan. Nah, ini ada yang menjawab, penampilan fisik yang paling awal dinilai dari keseluruhan. Betul sekali. Terima kasih untuk Fikri Andi. Silakan follow saya, nanti saya follow back Anda. Jadi seperti ini. Kita berpakaian yang rapi. Orang akan lihat, oh,
orangnya meyakinkan ini, orangnya bisa diajak ngobrol, orangnya kalau ngobrol mesti enak, kita berpakaian rapi, sopan, rambut tertata rapi. Oh, orangnya enak ini, mesti kalau ambil acara nanti akan jadi heboh. Dan juga senyuman. Tentu senyuman ini adalah kunci dari keberhasilan kita berpakaian. Ya, saya akan mencontohkan hari ini untuk mode berpakaian itu seperti apa untuk laki-laki ya, karena saya bukan perempuan. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana mode berpakaian di dunia public speaking yang simple aja seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di dunia public speaking untuk MC acara-acara yang formal, tentu teman-teman harus menggunakan hem yang pertama. Ya, jadi hem itu begitu penting bagi teman-teman. Harap diperhatikan karena dunia fashion kita sudah berubah. Anda tidak berada di dalam dunia fashion tahun 90-an. Jadi bagi teman-teman yang baik ini terjun di dunia public speaking maupun tidak, maupun saat ini sedang kuliah, teman-teman, tolong diperhatikan. Dalam pemilihan baju hem, ya, jangan dibiasakan memilih baju hem yang itu oversize. Kenapa oversize? Oversize itu bisa membuat Anda tidak pede sebenarnya. Anda yang kelihatan ramping malah akan kelihatan gemuk. Yang kedua, Anda yang tinggi akan kelihatan pendek. Jadi harap diperhatikan ketika memilih hem, ya. Memilih hem itu benar-benar diperhatikan. Yang pertama itu pas apa tidak. Yang kedua, harap diperhatikan juga ketika teman-teman memilih baju hem, itu usahakan yang slim fit. Segede ukuran apa kita, usahakan yang slim fit, tidak terlalu ketat, kiranya dipakai kita itu tidak oversize, tidak gelombor. Itu kenapa? Itu agar tidak mengganggu Anda. Karena ukuran baju yang oversize akan membuat Anda kepanasan ketika menggunakan jas atau ketika menggunakan atribut lain. Baik itu jas, baik itu jaket, atau mungkin apa, itu akan membuat Anda gerah. Dan itu akan mengganggu konsentrasi Anda ketika memandu acara. Selanjutnya, hem itu juga harus disesuaikan. Jadi teman-teman, untuk orang-orang yang sudah terbiasa MC tentu tidak akan request baju hem dan request warna jas. Nah, kita mengulik dari hemnya dulu. Jadi warna hem itu juga menyesuaikan ya teman-teman. Kalau untuk pengantin seperti apa Kak? Wah, kalau untuk pengantin ini diusahakan hem yang kita gunakan itu senada dengan pakaian pengantinnya. Misalnya pengantinnya warnanya warna merah. Nah, teman-teman bisa seperti apa? Aku nggak punya warna merah. Teman-teman silahkan belajar palette color. Ya, ada palette color. Misalkan aku besok klienku ada yang pakai baju hijau. Baju sage ya, ada yang sage atau mungkin hijau botol. Teman-teman silahkan lihat paletnya. Palet warna apa yang sesuai itu bisa teman-teman aplikasikan dalam berpakaian teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak usah takut. Misalkan aku besok nge-MC materinya pakai baju warna pink. Aku nggak punya baju warna pink. Palet ya. Ada begitu banyak palet yang bisa kita aplikasikan ketika kita menjadi public speaking dan harus menggunakan kostum. Selanjutnya teman-teman, dan selanjutnya ketika kita menggunakan pakaian, diusahakan pakaian yang kita gunakan itu pakaian yang benar-benar rapi ya. Misalkan kalau jas ini untuk teman-teman, Kak, saya tidak punya setrika uap ya untuk jas. Gimana caranya Kak? Untuk jas itu kalau teman-teman mau setrika, ya ini sedikit bocoran dari saya juga tidak sampai saat ini masih belum punya setrika uap. Jadi kalau saya mau setrika jas gimana? Silahkan Anda lapisi jas Anda, jas apapun ya, baik itu jas Mahat, baik itu jas UIN, jas apapun itu, jas kampus. Jangan dibiasakan setrika langsung nempel ke kain. Jadi dikasih kertas, pakai koran lebih enak. Kenapa? Karena nanti ketika setrika yang panas itu nempel ke kain itu akan merusak. Biasanya ada seperti sesuatu yang mengganjal. Jadi ini mungkin akan tidak seperti mengkilat. Itu merusak kain. Serat-serat kain juga akan rusak. Jadi teman-teman harus diperhatikan ketika teman-teman punya jas, perawatannya seperti itu.
misalkan teman-teman masih belum punya biaya untuk melondrikan jasnya, seperti itu. Saya seperti itu kok. Sebelum sekarang, saya dulu kalau punya jas, saya cuci sendiri. Cucinya jangan pakai mesin cuci, jadi pelan-pelan, jangan disikat. Jangan dibiasakan disikat kalau jas. Kalau mau sikat jas itu pakai sikat gigi. Kenapa? Karena kain jas itu kebanyakan semi wool. Ketika semi wool ini rusak, maka akan terlihat lebih tidak menarik dan akan ada kalau bahasa Jawanya ada sedikit brudul-brudul ya. Ada sedikit yang rusak di beberapa bagian, itu akan mengganggu performa Anda sebenarnya. Yang kedua adalah ketika teman-teman menggunakan jas ya, pemilihan jas juga harus teman-teman sesuaikan. Jadi teman-teman yang selama ini ya sudah sering MC, sudah pernah MC atau mungkin kedepannya akan MC, harap diperhatikan ketika memilih jas. Memilih jas itu juga penting. Jadi jangan sampai jas kita yang kita gunakan itu oversize. Ini sebenarnya oversize ya. Karena saya dulu gemuk Kak. Karena Najmi saya dulu pernah di angka 95 dan sekarang ini ada di angka 79. Jadi ini udah 3 kali per max, sebelumnya oversize sekali. Dan sekarang 3 kali per max jadi seperti ini. Jadi harus diperhatikan sebelah sini. Ini harusnya agak mundur ya, di sini. Jadi teman-teman harus memperhatikan kenapa jas itu juga begitu penting, jas atau blazer ya. Itu cukup penting dalam dunia berpakaian, public speaking. Kenapa? Kalau teman-teman tidak menarik, orang tidak akan percaya bahwa teman-teman bisa membawa acara tersebut. Jadi jas diusahakan benar-benar rapi yang pertama. Yang kedua, jas yang kita gunakan benar-benar sesuai dengan badan kita, tidak oversize ya. Harap digarisbawahi ketika teman-teman ingin menggunakan jas, pinjam ke temannya, dilihat ini oversize atau seperti apa. Kalau misalkan jasnya itu agak kekecilan, saya juga sering mengalami yang namanya jas kekecilan, kita buat blazer. Silakan padankan outfit Anda seperti itu. Kalau teman-teman pakai blazer, ya jas yang pakai blazer karena kekecilan, cari warna yang ukuran senada celananya. Misalkan jasnya hitam, bawahnya cari warna hitam juga. Lalu untuk jasnya warna atau dalamnya warna apa? Silakan pakai warna hem yang sesuai dan juga slim fit. Nanti bisa dilepas aja jasnya, nggak usah dipakai, dilepas. Jadi kelihatannya wah keren blazer seperti itu. Nggak apa-apa. Terus ingat nggak usah pakai dasi. Kalau pakai dasi, jas itu harus tertutup. Ya. Kenapa? Nggak mungkin kita pakai jas dasi di luar dan posisi jas terbuka. Itu yang namanya berpakaian elegan tapi tidak sopan. Seperti itu. Karena kenapa? Karena berpakaian menggunakan jas itu juga ada tata caranya. Jadi tata cara menggunakan jas itu yang pertama, ketika jas digunakan ya teman-teman harus diperhatikan. Jas itu kancingnya kan ada 2, ada yang 3 ya. Jas itu kalau kancingnya ada 2, saya ambil jas aja contoh, bentar. Ini jas ya. Ketika jas itu ada 2 kancing seperti ini, maka kancing yang dikancingkan hanya kancing yang atas. Ya. Ini kancing yang atas. Jadi kancing yang bawah dilepas. Silakan teman-teman yang punya jas dan mungkin masih sering keliru pakai jas pakai 2 kancing, yang atas dikancing, yang bawah dibuka. Seperti itu ya. Itu tata cara menggunakan jas. Kenapa? Akan kelihatan lebih elegan dan juga kelihatan lebih rapi. Kalau pakai 2, kelihatan lebih kuno. Anda hidup di tahun 2021, bukan hidup di tahun 1971 ya. Jadi seperti itu. Dan juga pemilihan jas juga disesuaikan. Ini lengan ya. Jadi lengan kalau bisa segini. Jangan yang sampai segini ya. Mungkin pernah ada orang yang pakai jas segini Kak Najmi ya. Atau mungkin teman-teman pernah lihat yang orang pakai jas yang sampai tangannya begini. Pernah ya? Jangan. Jadi pakai jas itu sekiranya berhenti di pergelangan tangan. Ya. Nah, untuk hemnya seperti apa? Untuk baju hem, teman-teman silakan menggunakan hem panjang. Ketika berjas, diusahakan pakai hem panjang. Seperti itu. Kenapa? Itu akan kelihatan rapi, kecuali teman-teman pakai blazer. Kalau untuk pakai blazer, teman-teman bebas. Bisa pakai hem pendek atau hem panjang. Tapi kalau untuk ngejob, diusahakan pakai hem panjang. Lalu, hem panjang sampai mana? Sampai sini. Ya. Jadi, silakan di sini kan. Pakai kancing, misalkan ada 2 kancing ya. Kalau
Misalnya baju-baju itu ada yang kancingnya 2 di lengan. Pakai kancing yang pertama, yang kedua. Sekiranya benar-benar rapat di sini. Dan kalau yang sebelah sini atau sebelah sini nanti ada jam tangannya, misalkan di sebelah kanan atau kiri kita punya jam tangan. Jadi teman-teman yang ada jam tangannya itu pakai kancing yang nomor 2. Jangan kancing yang nomor 1, kekencengan. Nah, kalau mau pakai nomor 1 nggak apa-apa. Seperti itu. Sekiranya tidak membuat Anda risih, ya. Itu tata cara menggunakan jas. Kenapa? Karena saat kita menggunakan jas itu kita akan kelihatan lebih berwibawa. Kita akan kelihatan lebih seakan-akan, wah, ini orang yang punya kebijaksanaan. Ini orangnya seru, ini orangnya elegan. Karena memakai jas itu masih identik dengan elegan. Seperti itu. Pemilihan warna jas saat ini teman-teman harap diperhatikan bagi teman-teman yang akan menjahit jas, yang akan memilih jas, membeli jas dan satu style, diharap diperhatikan bahwa jangan memilih warna jas yang sekiranya jarang dipakai. Ini bagi teman-teman yang jobnya masih sepi, terus masih teman-teman yang juga masih mencoba-coba dunia outfit di public speaking, dunia outfit elegan seperti apa, harap diperhatikan bahwa yang namanya jas itu juga akan mempengaruhi wajah kita. Kalau kita pakai jas warna seperti ini kan cenderung kulit saya gelap. Agak terang, kenapa? Karena warnanya agak gelap. Ketika warnanya terang, nah, harap untuk konsultasi dulu sama orang yang paham tentang kain dan juga kulit kita. Kenapa? Terkadang kulit kita itu dijatuhi warna tersebut, justru kita akan semakin gelap. Ya, bagi teman-teman yang sampai saat ini mungkin masih bingung, Mas, saya ini sering, Mas, beli kain warna ini, terus saya kalau pakai baju kok kelihatan gelap. Betul. Saya kalau pakai baju warna putih, kadang kelihatan lebih gelap dari ini. Ini adalah satu kenyataan bahwa kulit orang Indonesia itu sawo matang. Tidak semua kulit orang Indonesia itu bisa dikasih sama warna jas yang terlalu terang. Untuk menutupinya gimana? Teman-teman bisa pakai make up. Ya, bagi teman-teman yang ada job dan pakai jas warna terang, pakai make up yang simple. Ya, untuk cowok seperti apa? Saya akan ajari setelah ini. Dan dari jas kita turun ke bawah. Dari jas sudah selesai semua, diperhatikan. Nah, caranya teman-teman kalau pakai jas harap diperhatikan ketika nanti ada tambahan-tambahan ornamen. Tambahan-tambahan ornamen ini banyak sekali. Ketika di dunia MC itu tentu teman-teman akan melihat kokar ya, korsase, bunga dada. Bunga dada itu diletakkan di sebelah kiri, sebelah sini, ya. Jadi sebelah kanan, di sebelah kiri. Korsase di sebelah kiri, teman-teman. Lalu selanjutnya, teman-teman ketika ada kain, yang pernah tahu ya, kain berwarna putih, sapu tangan, itu diletakkan di saku dengan posisi segitiga. Jangan sampai posisi lurus biasa. Jadi harus segitiga di sebelah sini. Karena itu adalah ada ilmunya juga. Ini sudah ada di tengah-tengah kita, Mas Krisna ini perwakilan Asia kemarin di Aimun ya. Dan juga Mas Krisna ini punya pengalaman begitu besar tentang dunia fashion di skala internasional. Dan juga ketika teman-teman menggunakan jas dan menggunakan blazer, harap diperhatikan bahwa jas yang kita gunakan itu misalkan tahan panas. Tahan panas dalam artian nyerap keringat, berarti kita harus memakai baju yang sekiranya baju dalamannya itu nyerap keringat. Agar jas atau blazer yang kita gunakan tidak nampak keringat di saat kita sedang job. Tentu ini sering dialami sama teman-teman yang job di daerah panas seperti saya. Saya tinggal di Probolinggo. Probolinggo ini bisa dikatakan Little Jahannam. Kenapa dikatakan Little Jahannam? Karena Jimmy mungkin tertawa saya ngomong Probolinggo Little Jahannam. Ini karena memang panasnya mungkin bocor ke sini, Kak. Kadang saya pernah ngejob sampai di angka 40 ya, 39 itu saya ngejob panasnya seperti itu. Saya sampai gak kuat. Pernah sampai jas saya itu habis acara jas hitam ya. Saya buka basah. Pernah, itu di Probolinggo itu. Dan itu nyata. Apalagi di Surabaya itu memang panasnya seperti ini, teman-teman. Untuk yang sering MC dan juga public speaking di kota-kota yang panas. Jangan kaget, sudah nggak apa-apa. Harus tetap show up. Harus tetap fresh. Tetap wajah kalian harus bahagia ya. Nggak boleh teman-teman ini sudah pakai jas rapi, terus hemnya bagus, celananya bagus, terus kok murung ini.
Tenang. Anda di sini MC. Kalau Anda pakai jas, Anda pakai celana dan pakai hem, pakai dasi, tapi Anda merungut, Anda berarti siap untuk beristirahat di rumah duka kan Najmi. Seperti itu. Lalu lanjutnya seperti apa Kak? Untuk berpakaian itu dari jas, tadi ada tambahan ornamen, lalu kita turun ke bawah ke celana. Diusahakan celana kita itu celana pipa ya. Pipa itu gimana? Yang mengikuti lekuk kaki tapi tidak terlalu ketat. Jangan yang ketat, jangan yang over ketat. Kalau bagi teman-teman yang oversize badannya seperti saya, dan juga jangan pula untuk terlalu longgar. Karena kalau celana terlalu longgar itu Anda bukan memakai celana untuk MC, tapi Anda akan memakai celana untuk terjun ke lapangan dalam penyelamatan bencana. Seperti itu, Kak. Jadi ada celana yang itu mungkin bagi orang-orang sekarang ya dikenal dengan istilah skinny atau mungkin slim fit. Nah, itulah celana yang pas untuk kita gunakan saat ngejob. Tapi jangan over skinny bagi teman-teman yang saat ini sedang dunia belajar, terutama di fakultas. Kak Najmi, fakultas apa Kak Najmi? Kebetulan dari Fakultas Psikologi. Alhamdulillah dari psikologi ya Kak ya. Karena ada salah satu fakultas itu yang benar-benar cara berpakaiannya juga ditentukan. Karena Senin dan Selasa harus hitam putih. Untungnya sekarang online. Ini Fakultas Ilmu Tarbiyah, ini putih. Jadi kita belajar jadi magang ya. Magang di FITK itu magang. Jadi itulah dari situ saya juga belajar. Masa iya saya harus pakai baju yang oversize terus akhirnya saya mempermakan baju saya. Mulai pakai baju yang slim fit dan akhirnya itu kelihatan rapi. Kita malah kelihatan kita kayak wah ini kayak kelihatan rapi, kamu kelihatan lebih sopan kayak gitu ya, daripada kita pakai oversize itu jatuhnya kayak bapak-bapak. Jadi kayak Anda itu masih umur 20-an tapi Anda kenapa menjadi umur 50 tahun gitu loh ya. Jadi teman-teman yang di sini yang sekarang masih paling sering pakai baju oversize, udah tobat sekarang. Kenapa? Kalau kalian pakai baju oversize bagi yang laki-laki ya, kalau yang perempuan juga gitu, jangan yang oversize, yang rapi. Karena baju oversize itu terkadang akan membuat Anda terganggu, penampilan Anda terganggu, Anda mudah kepanasan. Seperti itu akan sering terjadi. Ini yang saya alami. Termasuk menggunakan batik. Ini hampir saya lupa batiknya. Sekarang teman-teman menggunakan batik untuk MC boleh, untuk apapun boleh, tapi harap diperhatikan. Ketika menggunakan jas, saat teman-teman show maupun tidak show, batik yang kita gunakan, pemilihan motifnya harus benar-benar. Jangan sampai motifnya itu terlalu padat, terlalu rame. Pilih motif-motif simple yang sekiranya teman-teman memakai itu teman-teman kelihatan berwibawa. Kan nggak lucu juga kan, teman-teman masih sekolah sekarang, di kuliah, teman-teman pakai batik warna biru kopri, kan nggak mungkin. Atau mungkin pakai batik warna putih ada tulisan PGRI, kan nggak mungkin kan ya. Jadi teman-teman pilihlah batik yang sesuai sama usia Anda. Jangan sampai teman-teman pakai batik yang tidak sesuai, kelihatan tua, dan Anda justru kelihatan kayak orang-orang sepuh. Ya, itu. Lalu dari celana tadi sudah selesai dan di hem, ya. Sepatu. Karena jadi saya izin sebentar, saya mau ambil salah satu contoh sepatu saya yang bisa teman-teman gunakan saat teman-teman job secara formal. Sebentar Kak ya. Oke, silakan. Ditunggu sebentar ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang jelas atau yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Kalau Kak Alfi sudah selesai menyampaikan materinya. Oke, Kak Najmi, kita kembali lagi terkait sepatu ya Kak Najmi ya. Oke, nah, Kak. Ini ada dua contoh sepatu teman-teman. Kira-kira sepatu ini yang sepatu pantofel yang kita wajib pakai kaos kaki yang kanan apa yang kiri Kak Najmi? Kurang yang kita harus pakai kaos kaki yang kanan apa yang kiri? Yang apa? Yang itu yang mungkin mana? Yang polos ya, iya. Yang hitam ya. Nah, ini kalau teman-teman ketika ngejob yang pantofel jenis seperti ini ya, ini harus pakai kaos kaki teman-teman. Lalu kalau nggak pakai kaos kaki yang seperti apa? Yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa tidak menggunakan kaos kaki. Perlu diingat juga bahwa
ketika kita menggunakan sepatu jenis apapun itu, harap diperhatikan celana kita itu tidak yang sampai menutupi ini ya, sampai dengan tumit kaki ya. Jadi berhenti di sekitar setengah senti di bawah mata kaki. Itu kelihatan lebih rapi. Kenapa? Kalau teman-teman pakai celana yang sampai ke tumit, itu kelihatannya tidak rapi. Jadi masih ada lekukan-lekukan. Jangan sampai teman-teman menggunakan celana itu ada lekukan-lekukan. Itu akan membuat Anda kelihatan tidak rapi. Itu silahkan teman-teman aplikasikan dalam celana Anda apapun, baik itu celana chinos, celana jeans, maupun yang lain, harap diperhatikan. Jadi saya termasuk orang yang paling cerewet Kak Najmi dulu kalau masih saya bimbingan anak MCJ DFI secara offline tahun 2018, 2019, 2020 awal-awal kemarin sebelum COVID. Saya termasuk orang yang paling cerewet masalah berpakaian. Kenapa? Karena berpakaian itu benar-benar adalah hal yang paripurna ketika kita mau ngejob. Jadi celana itu adalah kunci kita sebenarnya. Kalau kita pakai celana terlalu ketat, duduk juga tidak nyaman. Ketika kita pakai celana yang oversize, itu kita juga tidak nyaman. Kenapa? Karena akan kelihatan gelombar-gelombor dan kayak tidak bebas itu. Dan bahkan kadang-kadang kalau ujung bawahnya tidak dipotong rapi, dalam catatan bebas kayak mungkin oversize, pernah lihat Kak Najmi mungkin ya, itu akan mengganggu. Jadi ketika teman-teman sedang berjalan, itu akan keinjek sama sepatunya. Nah, itu jangan sampai. Dan juga itu seperti apa? Itu Anda akan nampak tidak rapi karena nanti otomatis Anda akan melipatnya. Jangan sampai Anda melipat celana Anda, kecuali outfit Anda benar-benar outfit yang pas. Contohnya seperti apa? Pakai celana jeans. Pakai celana jeans kan ada ya, untuk event-event tertentu harus pakai celana jeans. Tentu berpakaian dengan baju yang pas juga. Ini bisa dilekut karena ini sesuai. Tapi sepatunya nggak boleh pakai pantofel. Kalau pakai celana jeans harus pakai sepatu cat atau pakai sepatu sneakers. Itu pas. Jadi sepatu pantofel tidak untuk digunakan acara selain acara formal. Nah, kalau sepatu seperti ini masih bisa digunakan untuk acara semi formal. Tapi kalau untuk non formal, tolong ya teman-teman, jangan dipakai. Anda pakai celana jeans, bajunya itu pakai baju kaos, pakai sepatu itu, Anda tidak cocok. Anda akan terlihat seperti orang norak. Ya, ini adalah saya orang yang memang cerewet dalam dunianya, benar-benar saya cerewet. Dan juga itu tadi outfit bagian tubuh kita. Lalu bagian atas seperti apa ya? Jadi bagian tubuh kita sudah kita bahas tadi, kaos kaki. Ada kaos kaki belum saya berikan ke teman-teman. Jadi tipsnya kaos kaki, pakailah warna netral. Hanya 2 warna netral ya. Kalau nggak hitam, warna putih. Udah itu aja. Di luar itu tolong jangan dipakai. Apalagi teman-teman pakai warna merah hati ya. Warna marun yang dipakai hijabnya itu jangan dipakai kaos kaki karena sangat kelihatan kontras ketika teman-teman duduk, wah anunya kok kelihatan warna merah. Atau misalkan tidak ada warna hitam dan warna putih, teman-teman bisa menggunakan warna navy. Itu bisa. Selain 3 warna tersebut, jadi 2 warna yang penting, cadangannya adalah warna navy. Jadi warna hitam dan warna putih itu netral untuk semua warna. Dipakai warna merah bisa, misalkan kita pakai baju warna merah bisa, kita pakai baju warna putih bisa. Nah, karena teman-teman sekarang ini sudah megang uang, sudah memiliki penghasilan, sudah memiliki tabungan, jadi nggak usah pakai kaos kaki yang bawahnya hitam, atasnya putih. Masih ingat Kak Najmi kaos kaki ketika SD kemarin? Kak Najmi? Masih ingat ya? Kaos kaki ketika kita masih SD dulu? Nah, yang bawahnya hitam, atasnya putih ya? Tahu Kak Najmi? Nah, jadi sekarang sudah teman-teman jangan pakai seperti itu. Kalau memang putih semua, hitam semua. Kenapa? Lebih rapi. Seperti itu. Lalu selanjutnya dari kaos kaki kita selesai bagian tubuh, kita akan bergeser ke bagian atas. Tapi sebelum geser ke bagian atas, saya akan mengenalkan 2 jenis dasi yang paling sering digunakan dalam dunia MC. Yang pertama ada dasi seperti ini. Ini kan dasi-dasi biasanya, ada dasi kupu-kupu, ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menggunakan jas, ini bisa dipakai, ya. Ini. Bisa yang ini atau yang ini. Tapi ketika teman-teman mau pakai blazer, yang ini jangan dipakai. Pakai yang kupu-kupu tuh bisa. Seperti itu. Kalau pakai yang ini, maka jas kita harus tertutup.
ya, harus tertutup. Kancingnya harus ditutup. Kenapa? Karena ini dasi seperti ini bersifat formal seperti itu. Nah juga dasi kupu-kupu ini harus disesuaikan sama warnanya. Misalkan jasnya abu-abu masuk, jas hitam masuk. Gak mungkin teman-teman nanti misalkan bajunya warnanya merah, terus ini jasnya warnanya hitam, lalu dasi kupu-kupunya warnanya warna abu-abu, nggak mungkin. Jadi pilihlah warna yang senada, pilih dengan warna yang jasnya. Untuk dasi kupu-kupu, silakan teman-teman memilih dasi kupu-kupu dengan warna yang ada pada jasnya. Misalkan jasnya warna hitam, dasi kupu-kupunya warna hitam. Jadi senadanya di sini, bukan di sini ya, bukan maksudnya bukan di sini, bukan di hati Kak, maksudnya mohon maaf karena jemiah. Nanti baper. Jadi di sini, di jasnya ini ya, seperti itu. Jadi punya dasi kupu-kupu disesuaikan sama jasnya, bukan disesuaikan sama hemnya, seperti itu. Lalu selanjutnya sudah bagian dasi kupu-kupu. Lalu untuk teman-teman yang terbiasa membawa bolpen saat teman-teman memandu acara, bolpen letakkan di dalam. Di dalam jas ada bolpen atau saku. Letakkan di dalam saku jas, di dalam, jangan di luar. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita masih di pakaian ini. Kita mungkin agak lama nanti karena nggak apa-apa ya. Lalu selanjutnya kita ke bagian make up. Teman-teman, kalau untuk make up yang pria seperti apa, teman-teman cukup ada beberapa hal yang bisa teman-teman gunakan. Saya akan keluarkan make up untuk teman-teman. Jadi, yang harus teman-teman pria siapkan adalah bedak. Jadi ini simple. Misalkan tempatnya dingin dan ber-AC, teman-teman tidak perlu menggunakan foundation berlebih. Jadi bisa menggunakan bedak. Ini compact powder ya. Saya pakai Maybelline. Saya nggak di-endorse ini karena Najmi, cuma saya cuma ngomong aja, saya pakai Maybelline. Terus untuk ini pakai blush on. Blush onnya warnanya terserah, sesuai. Kalau cowok biasanya memang pakai warna peach. Dan itu tipis. Aplikasi make up ya. Yang pertama itu bedak. Setelah bedak itu pakai blush on hanya di sini aja, dikit. Jangan sampai ke sini, ya. Karena Anda bukan perempuan. Kalau perempuan harus di sini, ya. Lalu setelah itu kita pakai highlighter. Highlighter sedikit aja di tulang pipi. Sini aja cukup. Di sini dan juga di hidung. Cukup. Gak usah sampai di sini. Gak usah sampai di sini. Kenapa? Karena Anda tidak menjadi pengantin, ya. Lalu selanjutnya ada lipstick. Nah, lipstick ini sesuaikan sama bibir kalian. Kalau bibir kalian coklat, pakai warna coklat. Jangan sampai ada cowok pakai lipstick warna merah. Anda ini laki-laki. Anda bukan perempuan, ya, warna merah. Atau mungkin mau pakai warna lain, boleh, warna bata. Sesuaikan sekiranya warna itu tidak terlihat mencolok dan tidak lihat Anda seperti, ini kok over ini ya, gimana. Jangan terlalu menor. Laki-laki bermakeup harus ketika MC, tapi makeupnya adalah makeup yang sekiranya itu membuat fresh. Bukan membuat Anda seperti Dako-chan. Karena saya juga pernah ngalami bermake up seperti Dako-chan itu tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya mengenal para MUA. Saya juga kenal nama make up. Akhirnya tobat saya, Kak. Dulu karena Jimmy saya pernah ngejob itu pakai over pernah, dan akhirnya saya tobat sekarang karena sudah tahu, oh jangan pakai dan akhirnya benar-benar kita menaturalkan make up kita seperti itu. Lalu untuk pengaplikasiannya, teman-teman pakai brush atau pakai spons seperti itu teman-teman. Lalu kalau teman-teman di daerah yang dingin dan juga itu ber-AC, sekiranya kalau pakai bedak kreki, atau mungkin di daerah yang panas dan berkeringat, usahakan pakai foundation agar bedak Anda tidak mudah luntur. Kalau bedaknya yang murah, kan nggak ada kan, soalnya teman-teman sekarang kalau pakai bedak masih pakai bedak apa? Masih pakai bedak Viva yang 2000-an di toko-toko kan masih nggak ada ya. Biasanya teman-teman sudah pakai minimal lah Wardah seperti itu. Karena dunia makeup semakin banyak sekarang. Itu saja terkait make up. Lalu bagian rambut. Nah, sisi rambut itu seperti apa, Kak? Sisinya seperti ini, seperti itu. Usahakan kalau teman-teman rambutnya seperti ini. Nah, itu dibuat bergelombang dan ada naik sedikit ya, jambul sedikit. Lalu sisirnya pakai apa, Kak? Sisir biasa bisa, tapi kalau teman-teman mau hasil yang maksimal pakai sisir yang seperti ini. Ya, Kak ya. Ini sisir seperti ini begitu penting di dunia MC dan di dunia job-joban, karena ini akan bisa membuat rambut Anda lebih bergelombang. Ini tidak bisa saya geser karena saya sudah pakai hairspray, Kak. Jadi teman-teman boleh pakai pomade,
boleh pakai hairspray. Kalau saya lebih mudah pakai hairspray. Karena kalau pakai pomade biasanya, kalau pomade yang water base, kena keringat dia luntur. Tapi kalau dia pakai pomade yang oil base, ketika saya habis acara, saya keramasi, justru tidak segera hilang, akhirnya malah menyebabkan lepek di rambut saya. Jadi saya memang terbiasa pakai hairspray, Kak. Hairspray merek apa aja terserah. Jadi setelah dirapikan rambutnya, sambil megang seperti ini lalu disemprot. Nah, itu caranya kita menggunakan hairspray. Misalkan teman-teman masih bingung, bisa nanti tutorial atau mungkin video call sama saya. Kalau saya nanti kosong, bisa teman-teman video call yang cowok-cowok. Yang cewek kalau mau ikut silahkan. Karena yang kan nggak mungkin saya pakai rambut seperti ini, yang cewek akan hairspray depan saya kan nggak bagus. Karena kita lawan jenis, nggak boleh kita telepon tidak berkerudung bagi yang lawan jenisnya. Selanjutnya, tadi kita sudah baca tentang dunia make up, dunia berpakaian, dan sekarang kita adalah body language. Body language ya, bukan ya? Sama Kak ya, betul ya? Kurang lebih seperti body language ketika kita sedang memandu acara. Body language itu ada banyak sekali. Tentu teman-teman ketika teman-teman jadi MC, Anda akan membawa cue card seperti ini. Seperti ini sama aja ya. Jadi cue card itu diletakkan di sebelah kiri. Sudah pernah dikaji Kak atau pernah diulas tentang hal ini? Belum, Kak. Belum ya. Jadi personal language atau body language ketika MC itu ini di sebelah kiri. Jadi cue card letakkan di sebelah kiri, tangan kanan bawa mic. Oke, saya sekarang akan jadikan sisir saya ini sebagai mic. Jadi seperti ini Kak ya. Kak Najmi, jadi seperti ini contohnya. Ini teman-teman seperti ini. Mic jangan terlalu begini. Kalau teman-teman begini, itu namanya Anda bukan menjadi public speaking, tapi Anda akan ikut lomba banjari. Kalau banjari kan memang seperti ini. Kalau MC seperti ini, Kak. Sekiranya bagian atas tidak tertutupi ya. Kalau tertutupi kan gini. Mau ngapain orang itu begini? Kalau tori masih wajar seperti ini. Ini teman-teman seperti ini. Ya. Megangnya seperti ini. Baik. Nah. Ini jangan terlalu tinggi begini. Jangan segini. Jadi segini aja. Sedekat dengan ginjal ya. Seperti itu. Dan tidak mengganggu. Seperti ini. Harus diperhatikan. Jangan sampai kebalik begini. Nah. Karena ada tulisan, benar-benar diperhatikan juga. Jadi cara bawanya di pucuk seperti ini, atau mungkin di tengah seperti ini ya. Yang paling pas adalah di pucuk seperti ini. Jadi di pucuk seperti ini seperti apa? Tidak menghalangi tulisan-tulisan. Karena di dalamnya ada tulisan. Acara yang pertama apa, yang kedua apa. Seperti itu teman-teman, itu adalah bagaimana personal language kita ketika kita membawa cue card dan memegang mic. Lalu ketika salam, ini kan tentu teman-teman sudah belajar namanya ada 3 point of view. 3 point of view ini begitu penting. Kenapa? Karena ketika teman-teman ada menyapa tamu undangan, menyapa para penonton, tidak mungkin teman-teman menyapanya selamat malam para penonton. Nggak bisa, karena teman-teman tidak akan dagel sini. Teman-teman bukan mau ceramah, tapi teman-teman di sini akan memandu dan membuat orang-orang yang hadir itu tertarik dengan apa yang Anda bawakan. Jadi seperti ini. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh kepada seluruh kita aja. Itu sudah lihat seluruh. Wah, tambahin. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dalam pernikahan Denny dan Fadil. Jadi senyum ya, jangan lupa senyum. Senyum itu paling penting. Kalau pakai masker sekarang meskipun nggak senyum, teman-teman itu bisa dilihat bahasanya. Misalkan gini ya, selamat datang kami ucapkan kepada tamu pernikahan dalam pernikahan Neni dan Fadil. Itu kayak tidak senyum kelihatan beda suaranya. Kalau senyum menarik. Contohnya seperti ini. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan dalam pernikahan Neni dan Fadil. Tentu ketika kita senyum, itu intonasi kita juga akan berubah. Suara kita akan berubah. Jadi biasakan kita senyum. Sekalipun itu pakai face shield ataupun teman-teman pakai masker. Tetap seperti itu ya teman-teman. Lanjut tadi itu cara kita megang Cara kita megang cue card dan megang mic. Selanjutnya adalah ketika kita penghormatan. Nah, kalau sholawat dan salam ini perhatikan. Jadi ketika assalamualaikum, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 1 poin, boleh 3 poin atau 2 poin. Lalu sholawat dan salam tetap itu tergantung acara. Misalkan acara yang itu tidak mungkin menggunakan sholawat dan salam, maka teman-teman tidak usah pakai alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Jadi
harus dengan potongan-potongan yang pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jangan over ya. Ini terutama bagi teman-teman yang alumni pesantren. Saya juga alumni pesantren, Kak. Alumni pondok pesantren, alumni TPQ. Kadang salahnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salam seperti itu teman-teman ketika MC. Karena itu bukan salamnya MC. Itu salam orang lomba musabaqah syarhil Quran. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan mau lebih dipanjangkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh. Jangan sampai Assalamualaikum. Jangan. Itu salamnya untuk musabaqah syarhil Quran. Jadi orang udah, wah ini mau ceramah nanti jadi gitu. Dan kayak gitu ya. Lalu puji syukur, puji, lalu salawat. Lalu untuk penghormatan seperti apa? Ketika teman-teman diharapkan teman-teman itu benar-benar menghadap ke orang yang dihormati. Misalkan seperti ini ya. Di depan Anda itu wali kota, lalu di sampingnya wakil ketua DPRD, di sampingnya lagi ada rektor, maka yang paling atas jabatannya misalkan yang terhormat Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji MM, yang kami hormati, usahakan ketika kita ngomong yang terhormat langsung menghadap ke orangnya, yang kami hormati begitu pula langsung bergeser ke orang sebelahnya, dan begitu pula mengikuti. Kepada siapa kita mengucapkan penghormatan itu harus kita menatap wajahnya, seperti itu. Sekalipun dari jauh. Lalu selanjutnya, personal language yang paling penting adalah ketika kita menyerahkan. Menyerahkan seperti apa, Kak? Kita menyerahkan diri kepada polisi dengan angkat tangan seperti ini? Oh, bukan. Bukan seperti itu ya. Jadi, menyerahkan itu bukan kita angkat tangan, kita menyerahkan saya menyerah, Pak. Bukan. Tapi menyerahkan seperti ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah prosesi pembukaan Pionir tahun 2020. Contohnya. Kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, dimohon untuk maju ke tempat. Dimohon, jadi gitu seperti ini. Ketika kita ngomong-ngomong, dimohon untuk maju ke tempat. Jadi agak nunduk seperti ini. Dimohon untuk maju ke tempat. Nah, tangan anda saya ikut. Jadi ini ya. Kepada yang terhormat Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji MM, disilakan. Jadi disilakannya seperti ini Kak Najmi. Jadi agak nunduk sedikit seperti ini. Itu tadi personal language yang paling penting ketika kita memandu acara. Lalu selanjutnya, ketika acara semi formal, ya, semi formal ini begitu penting harus kita ada yang namanya personal language. Tatapan mata harus kita perhatikan. 3 point of view itu juga harus benar-benar kita terapkan. Tidak boleh kita hanya Assalamualaikum sampai dengan Waalaikumsalam di akhir nanti. Kita cuma hadap ke depan seperti ini. Jadi kalau bisa teman-teman harus bergeser ke kanan dan ke kiri. Ke tengah juga harus begitu. Nah, ketika nanti ada sapaan, misalkan, selamat pagi hadirin. Cue-card Anda, misalkan teman-teman pakai cue-card dan pakai MC seperti ini. Selamat pagi hadirin semuanya. Ditibaskan dan diangkat seakan-akan teman-teman sedang mengajak. Selamat pagi hadirin semuanya. Itu akan mengajak seakan-akan tamu undangan yang ada di situ diajak ngobrol sama teman-teman. Itu adalah hal yang paling penting personal language. Bagaimana cara kita memandu acara. Dan juga ketika memandu acara harus diperhatikan kalau acaranya formal, kita tetap di tempat, tidak bergeser-geser. Kecuali ada request pembukaan di depan, di atas panggung, lalu kita bergeser di samping. Kalau untuk acara semi formal, harap berkoordinasi dengan panitia. Perlunya panitia itu supaya kita tahu kita nanti berdirinya di mana seperti itu. Untuk semi formal, harap diperhatikan untuk menggunakan bahasa yang tepat, jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang sarkas, bahasa-bahasa yang itu mungkin tidak baku, atau mungkin bahasa-bahasa yang tidak menarik. Kurang lebih seperti itu Kak Najmi tadi terkait personal language dan bagaimana cara kita, body language kita seperti itu. Lalu harap diperhatikan outfit juga benar-benar menunjang bagaimana ketika Anda sedang job. Seperti itu Kak Najmi terkait bagaimana cara berpakaian kita. Saya mungkin lebih lama di berpakaiannya karena memang saya lebih cerewet di situ. Saya orang yang paling cerewet masalah fashion kalau untuk MC adalah saya. Dan juga saya juga orang yang paling benci sama orang yang pakai oversize ketika ngejob. Seperti itu Kak Najmi kurang lebihnya terkait bagaimana cara kita berpakaian dan juga
bagaimana personal dan body language kita ketika kita sedang job MC. Seperti itu Kak Najmi. Saya kembalikan lagi kepada Kak Najmi. Ini terlalu lama saya berbicara. Silakan Kak Najmi. Oke, baik. Jadi itu tadi ya dari Kak Alif tadi, gimana cara kita berpakaian. Karena mungkin ini ya Kak, penampilan kita juga jadi branding kita juga ya Kak ya. Nah, Betul. jadi harus diperhatikan, harus benar-benar diperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya Kak ya. Harus Betul sekali, benar-benar Kak. disiapkan. Nah, ya sekarang mungkin teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan ke Kak Alif, monggo bisa langsung di-post saja pertanyaannya. Kayaknya udah ada yang bertanya ini Kak. Silakan Kak, bisa Praktek dibacakan make up. pertanyaannya. Oh iya. Dari Kak Mufaris. Mufarid. Bentar Kak. Mufaris ya, praktik make up. Waduh, kalau praktik make up sekarang kayaknya ini nggak pas. Probolinggo sedang panas. Mungkin nanti sedang bisa belajar privat sendiri ya Kak, make up dengan Kak Alif gitu mungkin. Boleh, atau mungkin nanti saya buat tutorial make upnya aja ya. Saya upload di Instagram bagaimana saya ketika make up untuk MC. Seperti itu boleh kok. Ditunggu aja Ya, nanti. boleh di-tag Kalau di FYMC. sekarang Iya. panas, ini benar-benar panas banget ini sekarang soalnya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman? Mungkin yang lain ada, silakan Kak. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya teman-teman. Ini kira-kira duhur jam berapa di Malang Kak? Gimana Kak? Duhur jam berapa di Malang? Jam 11 ini Kak. 11.08. Duhurnya jam setengah 12, sekitar jam setengah 12 Kak. Betul. Karena kita takut nanti ketika kita sedang live di Probolinggo azan duluan, karena otomatis yang azan duluan di Probolinggo. Maka itu kita agak percepat sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau tanya boleh, atau mungkin nanti masih malu-malu teman-teman mungkin bisa ini Kak ya, bisa bergabung DM ke saya, atau mungkin nanti teman-teman bisa WA ke saya dari kontak yang ada di situ. Iya. Selanjutnya Mungkin gitu aja ya. Ada yang tanya lagi, tidak ada? Ya mungkin seperti itu aja ya Kak ya. Mungkin bisa langsung hubungi Baik. sampean secara langsung gitu ya. Mungkin adik-adiknya masih malu-malu kalau mau belajar di sini. Oke. Oh ini ada yang Baik, bertanya. Ada? Oke. Ini yang Kak, saya Fajrin izin Abi bertanya ya. dari Pak. Oke. Boleh saya bacakan Kak? Boleh silakan Kak. Kak, saya izin bertanya, untuk lipstick bolehkah diganti dengan lip balm atau lip tint? Atau mungkin malah membuat bibir seperti lebih berminyak? Oh, ini tentang make up Jadi, ya, Kak ya? boleh. Jadi teman-teman yang MC ya, pakai lip tint itu boleh, pakai lip tint atau lip cream itu boleh, lip balm boleh. Tapi harap diperhatikan, kalau tempatnya itu dingin nggak masalah. Kalau tempatnya panas, jangan pakai lip balm atau lip tint, karena itu akan cenderung membuat bibir Anda lebih berminyak, dan itu seakan-akan membuat Anda kepanasan. Karena lebih gilap seperti itu. Itu dari pengalaman saya Kak. Jadi saya kalau lip cream itu, dan juga kita kalau pakai bedak, kita pakai lip cream kan kayak, mohon maaf, pakai ini ya Pak, lip balm ya, itu kita nggak kelihatan karena kan lip balm kan warnanya netral. Jadi pakai lipstick aja itu lebih aman, seperti itu. Iya. Ini ada lagi Kak dari Holil.25. Kak mau nanya, apakah saat MC non formal kita boleh menggunakan cue card? MC non formal. Iya. Kalau untuk MC non formal memang harus menggunakan cue tetap. Karena nanti di dalam cue card kita ya. Ini memang kosongan. Ada panduan-panduan, misalkan nanti non formal, ada door prize atau mungkin ada apa. Itu harus kita bawa, misalkan itu harus pakai seperti ini, contohnya kayak Jalan Sehat, itu harus pakai cue card. Karena nanti biasanya utamanya yang bersponsor-sponsor, itu sponsornya akan dilibatkan di sini. Atau mungkin penyelenggaranya siapa, itu biasanya request di Lalu kalau misalkan kita nggak pakai cue card bisa, tapi itu akan jatuhnya seperti host acara. Host acara pun tetap pakai. Seperti halnya brownies, insert, mereka juga pakai. Kecuali
kita disediakan teks yang di belakang. Itu lebih aman, kita nggak pakai. Tapi kalau kita pakai CueCut, ini untuk apa? Supaya kita tahu rundown. Kadang kita kalau nggak pakai rundown, kita ngawur. Kita yang malang sering adalah jatuhnya molor. Seperti itu. Jadi rundownnya adalah ada di sini. Kuncinya ada di rundown. Kenapa CueCut itu penting? Ada rundownnya di belakangnya. Ada yang terhormat itu siapa? Ada sponsornya itu siapa? Kurang lebih seperti itu, Kak. Lanjutnya, Kak, boleh? Lanjut, Wildan, ini ya, ada dari Wildan Not Mafahir. Mungkin ada bocoran apa saja acara yang tidak perlu memakai mukodimah, Kak? Baik, sejauh ini untuk acara yang tidak perlu mukodimah itu adalah resepsi pernikahan. Yang itu konsepnya masuknya pakai saksofon. Nggak mungkin kan? Alhamdulillahirrabbilalamin, segala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirinnya berbahagia. This is kira pengantin. Nggak mungkin kan? Jadi teman-teman itu kalau mukodimah itu digunakan yang pas. Untuk akad nikah itu pakai mukodimah. Nanti kalau untuk resepsi yang sekiranya itu hanya resepsi kan ada kira pengantin dan itu tidak ada prosesi yang tidak ada prosesi yang harus ada kedua belah pihak saling memberikan sambutan, itu tidak usah teman-teman menggunakan mukodimah seperti itu. Atau mungkin acara pemerintahan yang bersifat formal. Bersifat formal itu seperti apa? Contohnya peresmian, acara pemerintahan yang itu biasanya ada di Pemkot, Pemkap, itu biasanya jarang menggunakan assalatu wassalam, alhamdulillah, enggak. Tapi langsung pakai puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah cukup. Seperti itu, karena ada standar sendiri ya, ada MC. Sebenarnya kalau teman-teman kenalnya, sementara ini masih 3 MC ya, formal, semi formal, non formal. Ada lagi di atasnya ada protokol. Di bawah sebelum sesudah semi formal ini ada namanya host. Banyak sekali, ada 5 jenis atau mungkin banyak, termasuk salah satunya adalah presenter. Itu juga bisa masuk di dalam. Seperti itu, Kak. Lanjut lagi, Kak. Mungkin ada pertanyaan lain. Ada lagi ini pertanyaan dari Mufaris. Jikalau kita menggunakan blazer, apakah boleh menggunakan kaos? Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul ya. Jika kita menggunakan blazer, apa boleh menggunakan kaos? Diperhatikan dulu acaranya apa. Kalau acaranya semi formal, misalkan acaranya semi formal dan itu blazer kita pas. Contohnya semi formal yang seperti itu mungkin acara malam penganugerahan atau mungkin acara launchingnya skincare. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau untuk acara-acara pemerintahan, acara instansi, dan pernikahan dihindari untuk menggunakan kaos seperti itu, menggunakan hem. Kecuali acara non formal, ulang tahun itu. Tapi dengan catatan, kalau mau pakai di dalam kaosnya warna hitam seperti ini atau warna putih, hanya 2 warna atau warna navy, disesuaikan. Atau mungkin request kliennya itu baru bisa. Tanpa request klien, jangan sekali-kali teman-teman pakai kaos di dalam blazer. Seperti itu. Lanjut, Kak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Dari Naila Rizky. Tips body language ketika nge-MC berdua gimana ya, Kak? Biar sinkron dan terlihat interaksi yang baik. Terima kasih, Kak. Monggo, Kak. Tadi body language terkait 2 orang yang sedang MC ya, Kak ya. Body language terhadap 2 orang yang sedang MC itu yang pertama adalah tatapan mata. Jadi saling tatapan mata. Ini untuk acara yang semi formal atau non formal tatapan. Baik, Kak, kalau yang acara semi formal dan non formal ada sapaan. Baik, misalkan saya sama Kak Helmi. Baik, Kak Helmi, hari ini kita akan memandu acara. Sana akan memberikan sambutan juga menyambut ya. Baik, Kak Alif, dan juga tentunya kita akan meriahkan acara pada pagi hari ini. Boleh, Kak Alif, kita menyapa para penonton sekalian. Itu seperti itu. Jadi teman-teman harus ada interaksi dulu. Dan untuk membentuk chemistry, itu teman-teman harus sering-sering koordinasi. Jadi sebelum acara dimulai, misalkan akan dimulai jam 1 siang. Tapi jam 12 sudah standby semua. Maka jam 12 itu ngobrol-ngobrol dulu, janjian. Nanti sampai ngomong yang mana? Anda ngomong yang mana, saya yang sebelah mana? Nanti kita saling gantian di sini ya, Mas ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk body language-nya. Yang pertama tatapan dan juga cara kita ngobrolnya. Jadi mendekat dan juga menghadap ke partner kita. Seperti itu.
Itu kurang lebihnya kalau bagi Lulut yang sering Oke, saya baik. lakukan sama Pak Dr. Ya, itu tadi mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, Kak. Ya. Baik, Mungkin saya kita ada yang- kata-kata terakhir Kak. Iya, boleh silakan, Kak. Sebelum ditutup ini ada kata-kata terakhir untuk teman-teman, dan ini direkam Kak ya? Direkam Kak Najmi ya? Enggak? Iya, Kak, direkam. Oke. Sebentar, Kak, sebentar. Oke. Ada kata-kata penutup dari saya untuk teman-teman seperti ini. Menjadi, kenapa Kak? Kenapa? Saya kasih kata dulu, nanti saya tutup ya. Oke. Menjadi seorang manusia itu harus siap menjadi seorang public speaker. Harus siap berbicara di depan umum karena manusia diberikan anugerah berupa bibir dan berupa lisan. Jadilah manusia yang berani untuk berbicara di depan umum, karena semakin berani kita berbicara di depan umum, maka prestasi juga akan banyak. Dan sampai jumpa Kak Najmi dan teman-teman, saya serahkan kembali ke Kak Najmi. Iya, terima kasih Kak atas sudah mengisi materi pada hari ini. Materinya sangat bagus banget. Kita kan jadi punya pandangan gitu ya Kak. Kalau ternyata branding diri itu penting, penampilan itu sangat penting. Betul. Dan masih banyak lagi. Mungkin di lain waktu, lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kak. Boleh. Semoga kita bisa ngobrol secara offline ya Kak ya. Iya, ya. Mungkin kita bisa jargon sekali Kak, jargonnya MC. Oke. Oh, tetap ya. Tetap ini yang banyak bicara, banyak prestasi, tetap. Iya, benar Tetap. Kak. Tetap. Yang banyak bicara, banyak prestasi, tetap. Iya, Kak. Banyak bicara, banyak prestasi. Boleh. Iya. Karena ini jargon yang saya ciptakan tahun 2019 kemarin sama teman-teman. Oh, kebetulan. Oke, silakan. Ya, Kak, ya. Oke. Boleh. Master of Ceremony. Berani bicara, banyak prestasi. Ya, oke. Terima kasih Kak untuk kesempatan hari ini. Baik. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengundang MC, mungkin Kak Alif bisa diundang ya. Boleh. Kita juga, soalnya MC Alif sedang ada promo untuk booking selama bulan ini, dapat emas 0,05 gram atau undangan digital. Wah, itu lumayan menarik gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata. Ya, sama-sama. Sampai bertemu lagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Simpan.